Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu kembali untuk menonton channel dari kami dari Opus Perspektif. Nah, pada konten kali ini saya akan menanggapi keresahan saya tentang apa yang terjadi saat ini, yaitu di antara perseteruan antara para dukun dan juga pesulap yang terjadi saat ini ya. Jadi bermunculan para dukun-dukun yang mengklaim memiliki pengetahuan tentang hal gaib, lalu ditentang oleh para ulama dan lain sebagainya. Karakter-karakter baru muncul dari perdukunan ini membuat saya resah sebenarnya, membuat saya bertanya-tanya kenapa sih makin banyak kesini, makin banyak yang mengklaim memiliki pengetahuan tentang hal yang gaib atau memiliki akses menuju hal yang gaib. Sebenarnya hal gaib itu apa sih? Ini mungkin adalah remake ya, atau pembahasan kembali apa yang telah saya bahas sebelumnya di video yang lama, yang awal-awal tentang asal mula iblis ya. Jadi saya akan bahas kembali dengan bahasa yang terjadi di saat ini agar lebih menekankan lagi pemahaman saya pribadi, dan juga semoga teman-teman yang menonton ini setidaknya teredukasi apa sebenarnya hal gaib itu. Saya tidak berusaha mengedukasi, tapi saya berharap itu membuka pikiran teman-teman semua. Jadi kita mulai dari awal segala sesuatunya, di mana kita sebagai umat muslim mengetahui bahwa iblis itu jin, bangsa jin yang awal mulanya lebih dulu diciptakan dari manusia kan. Bangsa jin itu memiliki karakteristik yang seperti manusia, percis sama. Mereka berkembang biak, hidup, bersosial dan lain sebagainya sebelum manusia ada. Dan dikabarkan itu juga berada di bumi. Mereka berkehidupan, bersosial, berperadaban di bumi juga gitu sebelum adanya manusia. Jadi karakteristiknya sama seperti manusia, cuman mereka juga ada yang gemar berperang, merusak bumi, merusak alam dan lain sebagainya. Dan ada satu sosok yang dianggap juru selamat bangsa jin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, dan menjadi pemimpin para malaikat juga, yaitu yang bernama Azazil sebelum menjadi iblis ya, sebelum dijuluki iblis, karena solehnya luar biasa, karena menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, menjadi juru selamat bagi bangsa jin dan lain sebagainya, dan menjadi pemimpin para malaikat kan, seperti itu, sampai diangkat ke langit dan lain sebagainya. Intinya dalam hati sang Azazil ini, sang iblis ini yang nantinya disebut iblis ini, timbul rasa angkuh diri, maksudnya secara tidak sadar, maksudnya artinya bagaimana jika nantinya ada makhluk baru untuk mengisi bumi, apa yang akan dirasakan Azazil ini? Karena dia itu berpengalaman, karena dia mengalami hal-hal yang banyak yang telah dia alami sebelumnya, hal pahit, hal manis yang terjadi sebelumnya, yang pada akhirnya menghancurkan bangsanya sendiri gitu. Karena memiliki hawa nafsu kan. Bangsa jin itu memiliki hawa nafsu, kehendak bebas, sama seperti manusia, tapi lebih dulu dimiliki oleh bangsa jin. Azazil tahu hal seperti ini, jadi kita bisa maklumi ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memutuskan untuk menciptakan manusia baru atau makhluk baru yang bernama manusia, yaitu Adam kan. Nah, ini karena background Azazil ini yang sudah tahu, sudah bisa memprediksikan semuanya dan lain sebagainya, apalagi makhluk baru ini adalah makhluk yang memiliki karakteristik yang sama dengan bangsanya, yang sejenisnya, walaupun proses penciptaannya berbeda, di mana Azazil ini atau iblis ini, jin ini diciptakan dari asap api atau api yang membara, sedangkan manusia diciptakan dari tanah ya, tanah liat. Tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama gitu, yang kemarin sempat dibacakan oleh Mas Udin ya, Gus Samsudin, yang membaca surat Anas tapi terjemahan Azariyat, yang dimana berbunyi bahwa artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Artinya bebannya sama, beban tugasnya di dunia ini sama, jin dan manusia itu.
hanya saja penciptaannya berbeda. Dan jin lebih dulu gitu, tapi ada sosok satu yang ilmunya tinggi, yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah, menjadi pemimpin para malaikat. Dan sosok inilah yang akhirnya menjadi penentang paling awal. Karena apa? Karena memiliki hawa nafsu, kehendak bebas. Ketika Adam diciptakan, Allah memutuskan untuk menciptakan kembali Adam alaihissalam, menciptakan makhluk baru bernama Adam alaihissalam, nabi pertama, manusia pertama. Ini flashback yang dialami Azazil itu muncul kembali di memorinya karena takut akan terjadi kembali kerusakan yang ada, karena takut ini tidak benar nih untuk dijadikan pemimpin atau pengurus bumi dan lain sebagainya, karena Azazil sendiri memperhatikan bangsanya gagal, sedangkan yang diciptakan makhluk baru ini pasti cenderung niscaya akan gagal juga. Protes sebenarnya ketika semua jadi suruh sujud kepada Adam, kalangan jin dan malaikat disuruh sujud kepada Adam untuk menghormati Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Azazil, cuman iblis ini yang masih berdiri. Karena ini backgroundnya tadi yang saya ceritakan itu. Karena dia memahami betul makhluk ini tuh sama kayak saya. Memahami betul bahwa makhluk ini tuh punya perasaan yang sama, punya kecenderungan yang sama seperti bangsa jin gitu. Bangsa saya sendiri itu paham, Azazil itu paham banget gitu. Itu yang membuat dirinya tetap berdiri, tidak sujud, tidak menghormati Adam, karena tidak percaya sebenarnya kepada Adam yang dipercayakan justru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus bumi gitu, menjadi khalifah di bumi. Nah, ini yang menjadi awal mula iblis itu membangkang. Iblis itu membangkang, dan karena ada kutukan, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, disebut sombong iblis itu. Karena iblis itu saking mentoknya, tidak kehilangan jadi kehilangan negosiasinya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mentok intinya, gimana lagi nih untuk meyakinkan Tuhan, meyakinkan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah bilang, saya lebih baik dari dirinya. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Kenapa harus dia? Kan gitu intinya. Nah, di situ kan langsung dicap sombong, angkuh iblis itu. Rasis lah intinya mah. Jadi kita kan harus memahami ini alasan utama iblis. Allah itu tidak menciptakan makhluknya dengan tujuan jahat. Jahat atau tidak, buruk atau tidak, kembali lagi ke makhluknya, kembali lagi ke keputusan makhluknya, karena ada kehendak bebas di situ, ada free will itu yang tadi saya jelaskan kan. Dan jin dan manusia itu sama, dua-duanya sama, mempunyai karakteristik yang sama. Nah, mengenai alam gaib ini saya lebih persingkat. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa tonton video yang saya nanti tampilkannya di atas tentang asal mula iblis, sang pemimpin malaikat yang terjatuh. Nah, ini tonton lagi ya, itu jelas tentang iblis semua. Nah, ini saya akan ringkas ke alam gaib. Nah, itu apa itu alam gaib? Nah, ketika terutama di negara kita, ketika berbicara dengan alam gaib atau berbicara tentang alam gaib itu identik dengan jin kan, identik dengan gangguan jin, dengan berbau mistis dan lain sebagainya. Saya juga pernah menjelaskan begini teman-teman. Jadi gaib itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kita, oleh indera kita, tidak nyata. Itu gaib. Jadi maksudnya gini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan atau 1 jam ke depan. Itu maksudnya gaib. Jadi kita tidak bisa tahu, tapi kita bisa berspekulasi, bisa memprediksi. Itu beda lagi, memprediksi. Karena prediksi itu adalah meruntutkan kejadian-kejadian sebelumnya untuk menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari atau ke depannya, seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau misalnya alam gaib itu adalah di mana dunia yang tidak nyata. Maksudnya bukan berarti tidak ada, tapi tidak nyata dalam sudut pandang kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia nyata. Bagi mereka, para jin, malaikat, dunia mereka sendiri masing-masing ya nyata untuk mereka, tapi tidak nyata untuk kita karena tidak bisa dijangkau oleh indera kita.
itu adalah alam gaib gitu, karena ilmiahnya adalah dimensi gitu. Jadi gaib itu sebenarnya bukan tahayul, tapi gaib itu adalah dimensi di mana kita tidak bisa menjangkau dunia mereka, dunia alam jin. Kenapa? Karena bayangin aja, ketika iblis dan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, dan iblis juga kan sama dengan para jinnya diturunkan. Bayangkan kalau dunianya disatukan, sedangkan iblis itu punya hasrat menggebu-gebu ingin mencelakai Adam atau anak cucu Adam dan sebagainya. Kalau dunia disatukan, udah perang mereka. Iblis itu akan menggebu-gebu mencelakai Adam dan anak-anaknya, anak keturunannya. Tapi Allah pisah dunia kedua dunianya setelah turun ke bumi, artinya masih tetap di bumi, masih tetap pada pijakan yang sama, bumi yang sama, tapi dimensi yang berbeda. Jadi gini analoginya, kalau misalnya ada yang berkata, di mana sih ujung alam kita atau ujung dunia kita, ujung semesta kita itu di mana? Ujungnya, kalau saya jawab, kalau misalnya kita antusias, ambisius ingin tahu ujung alam semesta itu di mana, alam semesta kita ya, kita ciptakan, manusia ciptakan pesawat ulang-alik yang mampu kecepatan ratusan ribu atau jutaan tahun cahaya pun tidak akan menemukan ujung alam semesta karena saking luasnya, Kak. Tapi saya simpulkan seperti ini, ujung alam semesta itu adalah perpindahan dimensi itu. Misal ada garis di kertas, ada garis gitu ya, ada garis. Terus kita gambar orang-orangan gitu atau gimana karakter di kertas tersebut. Nah, ujungnya itu apa? Ujungnya bagi dunianya mereka itu yang ada di kertas itu apa? Ya kita. Jadi perpindahan dimensi, perbedaan dimensi itulah ujungnya gitu. Nah, ini yang terjadi kepada manusia dan jin juga, di mana jin itu bisa melihat kita, menjangkau kita, tapi kita tidak bisa atau tidak mungkin melihat atau menjangkau mereka gitu loh. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata bahwa barang siapa yang mengaku-ngaku atau melihat hal gaib atau mengaku-ngaku mempunyai pengetahuan yang hal gaib, maka diragukan syahadatnya, diragukan keislamannya. Itu tidak main-main, karena alam gaib itu tidak mungkin dijangkau oleh kita kecuali para nabi dan rasul, itu pun menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Tuhan, bukan diatur oleh kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur diri kita untuk masuk ke alam gaib atau mengetahui alam gaib, tidak, kecuali diizinkan oleh Allah. Artinya yang mengatur Allah sendiri gitu, bukan kitanya yang ingin, bukan seperti itu. Nah, zaman sekarang banyak dukun-dukun, banyak ahli nujum, banyak peramal dan lain sebagainya, seolah-olah tahu perkara gaib. Nah, ini bahkan di hadis disebutkan, bagi siapa yang mendatangi peramal, dukun, ahli nujum dan sebagainya, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Ini artinya tidak main-main. Alam gaib itu tidak main-main, maksudnya kita telaah dulu pakai logika ilmu, bukan pakai logika doang, bukan pakai spekulasi doang gitu. Mentang-mentang disebut alam gaib di Quran atau hal gaib di Quran, lalu kita ya memang harus percaya, tapi sembarangan tanpa telaah apa maksudnya, seperti itu. Nah, alam gaib itu berbeda alamnya dengan kita. Kita itu tidak bisa menjangkau mereka. Satu-satunya cara untuk manusia menjangkau mereka adalah kita menciptakan mesin penembus dimensi. Kalau mereka bisa menjangkau kita karena dimensinya mungkin lebih bawah dibanding mereka gitu. Jadi mereka bisa melihat kita, tujuannya apa? Agar mereka belajar. Kan iblis itu tidak terima penciptaan manusia. Jadi itu sengaja, Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu sengaja memisahkan, tapi mereka bisa menjangkau kita untuk agar tahu alasan kenapa Allah memilih manusia untuk mengurus bumi. Mereka bisa lihat, mereka bisa belajar dari kita tanpa kita harus tahu, harus melihat mereka, tidak perlu gitu. Adapun orang yang mengklaim bisa melihat hal-hal gaib seperti itu, bisa saya katakan orang bodoh, orang bego. Jadi maksudnya gini, ada orang yang mengklaim bisa melihat hal-hal gaib, bisa melihat jin katanya, bisa melihat hantu dan lain sebagainya. Sementara yang kita ketahui dalam
dalam ajaran kita, di mana ada jin yang menampakkan diri kepada manusia, dan itu bukan wujud aslinya ya, wujud aslinya tidak pernah kita ketahui. Kalaupun menampakkan, itu berarti udah masuk ke dimensi kita, artinya menyesuaikan realita yang ada dalam dunia kita gitu. Jadi masuk ke dimensi kita lalu menampakkan diri untuk menakut-nakuti manusia. Ini jin ini masuk dalam kategori bodoh. Jadi orang bodoh ketemu jin bodoh, nyambung. Seperti itu. Karena yang benar itu kita tidak perlu kita cukup imani, tapi tidak perlu interaksi dengan mereka. Dan jin itu ujiannya juga lebih berat sebenarnya. Godaannya itu mereka bisa saja mengganggu kita, bisa saja menggoda kita dan lain sebagainya. Tapi jin yang benar-benar beriman itu adalah cukup memperhatikan, belajar dari manusia, dan terapkan di dunia mereka tanpa harus berinteraksi dengan manusia. Itu yang benar, yang dikatakan para ulama dan sebagainya. Kalau ada jin yang berinteraksi dengan manusia, memiliki perjanjian atau menjanjikan perjanjian dengan manusia dan lain sebagainya, itu adalah manusianya yang bodoh dan jinnya yang bodoh. Klop dua-duanya, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya, ini adalah ungkapan keresahan pribadi saya saja gitu tentang perdukunan yang marak. Tapi bagus sih, makin viral makin kelihatan jati diri mereka perdukunan ini sebenarnya seperti apa gitu. Makanya makin viralkan aja, jadi makin kelihatan kan sebenarnya. Jadi untuk cerita iblis lebih lengkapnya silakan kalian tonton video kami yang lama ya tentang asal mula iblis. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dipisahkan oleh